Kita di rumah tangga aja kalau bersengketa, bertengkar, berkelahi, istrinya marah, dihempasnya piring, pecah selusin. Suami juga marah, ditendangnya periuk, terbang lewat jendela. Kan sama tuh. Yang istri menghempas piring 2 buah, yang laki menghempas mangkuk selusin. Yang istrinya menumpahkan air seimbir, sekali suaminya menumpah air segrum. Kan kelahi. Nah, coba lihat, ada tidak semangat tidak berbuat baik lagi? Kalau sehari itu kan berteguran tuh. Istrinya merengut, lakinya merengut, udah berteguran, guring pun belain. Yang laki di luar, yang bini di kamar. Mau ulah banyu aja masing-masing, karena hati marah. Sehari itu kan berteguran. Yang laki pergi ke kebun, bukan bekerja, duduk di punggung kelapa, berukuk sambung puting, mirip orang kehilangan daging. Ditanya, kenapa Pak tidak kerja? Karena pikiran suntuk, istri ngamuk di rumah. Coba tengok istri di rumah, memasak tak dia untuk suaminya? Di hadapan, kata mamanya, masakan suami kau? Suami kerja, masakan dimasukkan. Apa jawabnya? Untuk apa memasakkan si sontoloyo? Katanya. Marah betul dia. Lakinya bilangnya sontoloyo, padahal kemarin panggilnya Yayang, manggilnya. Soalnya marah, sontoloyo. Makanya cocoklah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran fit Taurati, telah mewahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa bin Imran di dalam kitab At-Taurah, inna ummahatil khataya, sesungguhnya pokok-pokok kesalahan, sumber-sumber kesalahan, indungnya kesalahan itu ada 3. Al-kibru yang pertama, sumbernya orang itu selalu tersalah karena ada penyakit kibir, penyakit sombong, penyakit angkuh. Kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, sombong menolak ia akan yang hak, akan yang benar. Dia tidak menerima yang benar. Tapi wa ghamtun nas,
dan menghina, meremehkan manusia lainnya. Kalau itu pendapat dari orang benar, dia tidak mau ikut, gengsi dia ikut. Malah orang itu yang direndah-rendahkannya, padahal benar, tapi direndahkannya. Biasanya orang sombong itu tidak mau disalahkan, karena dia menganggap orang lain itu rendah. Ada kisah teman saya, orang ini berjalan-jalan di kampung, membawa anaknya, tapi masih halus, masih kecil. Rupa ada bambu itu bekas dipotong orang, tapi bekas potongan itu tinggi ke atas, mungkin mau 3 atau 4 meter ke atas, jauh di atas potongannya. Jadi kata abahnya, "Bah, luar biasa nak, di kampung kita ini ada orang yang tingginya sampai 3 meter. Kata anaknya, "Kenapa Pak?" Coba lihat bambu tuh, bekas dipotong jauhnya di atas. Berarti yang motongnya orang tinggi, karena kan potongan ke atas, dan mungkin pakai tangga bambu. Kata anaknya, "Pak, mungkin dia memotong kemarin pas bambu itu lentur. Bambu itu kan kalau dibantai hujan kan lentur. Nah, tidak lewat kan payah. Potong, potong, ringkas ke atas. Mungkin begitu Pak," kata anaknya. Bapaknya tahulah, betul anaknya, tapi gengsi. Nah, katanya, "Kau nih gaya tahu nih ya, jelas-jelas di atas." Padahal tahulah kalau anaknya itu benar, tapi tidak ngaku itu malu. Itu orang angkuh begitu. Mengaku kebenaran itu malu, sekalipun tahu itu benar, tapi ditolaknya, karena dia menganggap orang itu remeh dibanding dia. Orang sombong itu tidak mau disalahkan. Kalau dia disalahkan, tidak bisa ngelak, dia mesti mencari salah orang, biar berkawan salahnya. Artinya salah saya masih ada yang lebih dari saya lagi. Saya punya salah, tapi kawan saya parah lagi dari saya. Berarti kan dia masih hebat dari orang. Orang bilang, "Pak, sempian ini ada panau di batang leher." Jadi melihat panau itu di leher bagian belakang. Kawannya bilang, "Pak, sempian ada panau." Atau dia bisa ngelak lagi tuh. Karena dia bisa mengelak, katanya, "Tidak masalah panau nih. Teman saya di kampung itu bukan cuma panau, berkurap 6 tahun berkurapnya." Nah kan kurap orang yang dibicarakan. Artinya parah saya, parah teman saya lagi, berarti tetap dia di atas. Itu orang sombong. Orang sombong nih tidak tahu, tapi tidak mau bertanya, tapi bergaya tahu. Itu sombong tuh. Ada teman saya, guru juga, bercerita, ada orang Banjar menjual itik yang hendak membeli orang kita Jawa. Jadi kata orang Banjar, "Itik kan," kata orang kita Jawa, "iki lanang apa wedok." Artinya itik laki apa itik betina. Itik itu kalau kita bebek dari sini, yang berenang di sungai, ngak-ngak bertelur, dia telur bebek namanya. Dia orang Banjar tidak ngerti apa maksud lanang, apa maksud wedok. Padahal kalau bahasa kita ini itik laki apa itik betina. Tapi dia tidak mau bertanya, tapi pura-pura tahu.
itik-itikkan. Kata orang kita Jawa, iki lanang apa wedok? Kata orang kita Jawa, bisa kang berenang, cuman tidak laju. Nah, kan keliru. Karena sombong tadi, gengsi. Mau mengaku tidak bisa tuh gengsi. Suruh jadi imam, datang ke kampung orang, ya gayanya gaya berpengalaman, suruh jadi imam. Sekalinya rakaat terakhir lupa, ini rakaat terakhir apa tidak, rakaat terakhir apa tidak. Nah, akhirnya melompat lewat jendela ada depan, pergi dia makmum maka berteruan sujud. Itu kisah kawan dia juga. Ada satu di depan penasaran, mengapa imam ini lama nian sujud terakhir. Ada yang ngintip, ngangkat kepala sedikit, soalnya hilang imam. Cuman makmumnya lugu juga. Nah, kata makmum di belakang, kenapa imamnya hilang? Barangkali wali imam nih. Hilang tiba-tiba, langsunglah dia maju dikit menggantikan sembahyang imam. Sudah habis salam, yang menggantikan megang mic dia. Kata yang menggantikan, alhamdulillah, beruntung sangat kita yang hari ini dapat berjamaah. Ternyata imam yang tadi wali rupanya. Mana buktinya? Nah, hilang dia ada lagi. Padahal kawan melompat luar jendela, dikira jamaah wali. Pada berebut orang mencium sejadah imam tuh. Wali apa wali? Orang sombong, tidak tahu tapi gaya tak tahu. Maka kita berusaha jangan sombong. Iblis itu kurang apa? Beribadah ratusan ribu tahun di dunia, apa di bumi dan di langit. Jadi gurunya malaikat. Iblis itu dalam kitab ini disebutkan sebelum dilaknat namanya Azazil. Azazil itu nama iblis. Waktu itu dia beribadah kepada Allah, kemudian pernah jadi guru malaikat. Cuman karena merasa hebat, dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Pada itu perintah Allah, dan sama malaikat dia sujud, iblis tidak mau, maka dilaknat. Makanya iblis paling marah melihat kita anak Bani Adam ini sujud, paling marah. Tapi Allah paling senang, karena sujud itu gambaran kita merendahkan diri kepada Allah. Kepala dengan kaki sama, tidak ada yang tinggi. Asalnya kepala di atas, kaki di bawah. Tapi ketika sujud, atas bawah sama, lurus dengan telapak kaki. Makanya kalau berdoa di sujud terakhir, sembahyang sunat malam yang terakhir, yaitu sembahyang witir, itu bagus agak lama sujudnya. Berdoa di situ, berdoa di hujung membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, itu lebih lekas dikabul. Kalau kita ngalih ulah doa, di hati aja, bahasa masing-masing, tapi di hati. Apa yang kita minta? Ya Allah, berikanlah hamba yang terbaik dunia akhirat, tapi ikutkan keluarga. Ya Allah, berikanlah kepada hamba dan seluruh keluarga hamba sampai hari kiamat yang terbaik dunia dan akhirat. Jadi ya, tapi di hati yang dibaca. Setelah membaca Subhana Rabbil A'la wa bihamdih, lintaskan di hati, lintaskan saja. Ya Allah, berilah kepada hamba dan keluarga hamba sampai hari kiamat yang terbaik dunia dan akhirat. Jangan dunia cuma, nanti kalau akhirat itu masalah. Jadi kita itu selalu khawatir dengan masalah akhirat. Makanya orang-orang hebat itu hidupnya ini kurang menikmati dunia, karena yang dipikirkan itu akhirat. Selamat tidak. Jadi khauf
dengan raja seimbang dia. Ada rasa takut, ada rasa selamat. Karena hidup ini ngiri-ngiri sedap, sedap-sedap ngiri. Kayak kita dalam pesawat, diumumkan oleh pramugari, dimohon kepada penumpang untuk mengenakan sabuk karena kita terbang dalam keadaan cuaca yang kurang bagus. Nah, itu cemaslah sudah tuh. Pokoknya hati ada rasa takut, tapi tetap mengharap. Jadi takutnya, tapi tetap mengharap agar selamat. Nah, begitulah orang-orang hebat. Dia mikir hidup di dunia ini, bagaimana ya akhir hayat saya, bagaimana ya husnul khatimah apa tidak, husnul khatimah apa tidak. Ngeri hidupnya, menangis. Maka dalam kitab Kifayatul Atqiya, orang-orang hebat itu malam-malam menangis. Yang berilmu dia menangis kalau ilmunya tidak taamalkan. Takutnya apa yang dicakapkannya, apa yang diajarkannya, kalau dia tidak taamalkan. Yang beramal takutnya kalau amal ini tidak ikhlas. Yang sudah beramal ikhlas takut kalau tidak husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Nah, jadi hidupnya cemas. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu cemas, karena dia takut selamat apa tidak di akhir kehidupan. Nah, seperti kita di pesawat, cemas kita. Ini selamat apa tidak mendarat, selamat apa tidak. Nah, begitu mendarat selamat, senyum dia. Makanya orang hebat ada yang meninggal senyum, karena melihat takdirnya husnul khatimah. Kenapa kita cerah muka ketika mendarat? Karena kita merasa selamat kita. Begitu rodanya kena aspal yang bandara itu, terasa lapang sudah. Alhamdulillah, sampai juga akhirnya. Orang hebat begitu sakarat maut mendapatkan husnul khatimah, cerah mukanya. Agak berkeringat nih pipilingannya nih. Ya, ada yang kayak tersenyum meninggalnya karena senang. Ya Allah, alhamdulillah. Tadi resah saya, selamat apa tidak? Resah saya, husnul khatimah apa tidak? Ternyata husnul khatimah, tersenyum dia, mengiringi rohnya keluar dari jasadnya. Nah, kita bisa begitu kalau di pesawat cuman. Kalau sudah turun, selesailah. Sudah mendarat selamat, selesai. Ya, tapi kalau cuaca tidak bagus, nah, itulah gambaran orang-orang arif billah. Dia merasa cemas kalau tidak selamat di akhir kehidupan. Apalagi sekarang cuaca kurang baik. Nah, sama juga orang-orang hebat. Apalagi sekarang dunia sudah mulai banyak tantangan ini, tantangan itu, fitnah ini, fitnah itu. Karena memang kata malaikat Jibril, akhir zaman nanti saya akan turun ke muka bumi li arfa'al mahabbah li qulubil khalaiq. Saya turun ke muka bumi mengambil sifat bersayang-sayangan di hati sesama makhluk, sehingga kita ini nanti kurang memiliki rasa sayang menyayangi, sehingga sedikit saja cakap tersalah bermusuh, sedikit saja. Ya, makin akhir zaman makin ramai kita bergigit bermusuh. Inilah doa Nabi yang tidak dikabul Allah. Nabi berdoa 3 sekaligus waktu itu dalam kitab hadis Al-Muwatta. Di situ Nabi berdoa, kalau bahasa kita, ya Allah ya Tuhanku, selamatkan umatku daripada
kemarau panjang dikabul Allah. Tidak pernah kita kena kemarau seperti yang dialami di zaman Nabi Yusuf, tidak pernah. Sampai kehabisan panganan. Kayak apa aja kemaraunya, pasti akhirnya turun hujan. Yang kedua, jangan ditimpakan banjir yang dalam, seperti yang dialami oleh Nabi Nuh terpaksa naik kapal. Maka kayak apa aja air laut naik ke darat, pada akhirnya ditarik oleh Allah surut ke laut. Kan kalau pasang kan halaman-halaman diketimpang Islam itu kan dalam, mau sejengkal, tapi begitu dalam ditarik Allah. Coba kalau dibiarkan Allah pasang 2 hari 2 malam naik terus, tinggal lama masjidnya. Tapi Allah narik, doa Nabi dikabul oleh Allah. Yang ketiga, Nabi berdoa agar umat Nabi ini jangan bergigit, jangan bermusuh, jangan saling jelek-menjelekkan. Ini kata Abu. Ayah nyebut kemarin dulu di Masjid Agung, makin akhir zaman makin ramai bergigit. Kita rasakanlah. Kalau zaman dulu kan orang memilih kepala daerah, anggota dewannya. Nah, sekarang tidak, turun masing masyarakat. Nah, disinilah tempat perbedaan. Kalau tidak tahan menahan, timbullah saling menjelekkan. Yang mendukung ini menjelekkan yang ini menjelekkan yang ini. Nah, maunya kalau hendak mendukung, dukung saja yang kita dukung, tapi jangan ngurus orang, jangan ngurus pasangan lain. Urus saja pasangan kita. Nah, pasangan yang kita dukung si A, urus saja situ. Itu aja dipuji, itu aja ditunjukkan kehebatannya. Jangan menyebelah punya orang. Kalau nak urus rumah tangga sendiri, jangan ngatur rumah tangga orang. Nah, ini kadang-kadang kita menyebelah, kita mendukung si A, sementara kita melarang orang jangan mau si B. Kita sudah merasakan bagaimana rasanya, akan menjelekkan, akhirnya marah di belah sini karena dijelekkan dia, akhirnya ba'adul lidah. Habis pemilu nanti ada yang tidak akur, akhirnya kita rasa. Makanya kita ini harus jaga, sayang menyayangi. Boleh kita berbeda, tapi kita tidak saling menjelekkan. Nah, memuji boleh, tapi jangan menjelekkan. Kalau bisa kita bercakap memuji orang, kalau dia bisa memuji, jangan mencela. Kalau bisa kita menceritakan kebaikannya, kalau tidak berani menceritakan kebaikannya, maka jangan menceritakan keburukannya. Nanti takut orang sini tersinggung, dia marah, maka nanti sifat bersayang-sayangan diambil Allah. Maka kata Nabi, wa fi akhir zaman ma dalla qaumun illa bil jidal. Tidak rusak umat akhir zaman kecuali terlalu banyak bersengketa. Karena banyak bersengketa, maka pintu beramal, pintu berbuat baik ditutup oleh Allah. Kita diusahakan dengan masyarakat. Kita di rumah tangga aja kalau bersengketa, bertengkar, berkelahi, istrinya marah, dihempasnya piring, pecah selusin. Suami juga marah, ditendangnya periuk, terbang lewat jendela. Kan sama tuh. Yang istri menghempas piring 2 buah, yang laki menghempas mangkuk selusin. Yang istrinya menumpahkan air seimber, sekali suaminya menumpah air sedrum. Kan kelahi. Nah, coba lihat. Ada tidak semangat tidak berbuat baik lagi? Kalau sehari itu kan berteguran tuh. Istrinya merengut, lakinya merengut. Tidak berteguran. Guring pun belain. Yang laki di luar, yang bini di kamar. Mau ulah banyu aja masing-masing. Karena hati marah. Sehari itu kan berteguran. Yang laki pergi ke kebun, bukan bekerja, duduk di punggung kelapa. Berukuk sambung puting. Mirip orang kehilangan daging. Ditanya, kenapa Pak tidak kerja? Karena pikiran suntuk,
istri ngamuk di rumah. Coba tengok istri di rumah, bermasak tak dia untuk suaminya? Ada harapan. Kata mamanya, masakan suami kau tuh, suami kerja, masakan dimasukkan. Apa jawabnya? Untuk apa memasakkan si sontoloyo, katanya. Marah betul dia. Lakinya bilang dia sontoloyo, padahal kemarin panggilnya Yayang, manggilnya. Soalnya marah sontoloyo. Makanya cocoklah sudah. Kalau kita sudah bermarah-marahan dan harapan lagi, manggil pun. Sampai menggelari orang kadang macam-macam, macam-macam. Kukira katanya malaikat, soalnya parah pada iblis, terus marah dia tuh. Makanya kalau sudah marah, cakapnya tak bagus lagi. Maka itu kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau engkau betul beriman kepada Allah, maka bercakaplah yang baik. Kalau tidak sanggup bercakap yang baik, aw liyasmut, atau berdiam saja, lebih selamat. Lebih selamat. Kalau kita ini tidak menceritakan orang lain kecuali kebaikannya, itu selamat sudah. Maka itu banyak tersalah di lidah. Maka itu pas lisanak antahula. Peliharalah lidahmu bahwa berkata engkau annal bala muwakkalun bil mantik. Sesungguhnya bala itu selalu muncul sebab salah cakap. Karena cakap kita menjelikakan orang, timbul bala. Pesengketa jadinya. Di rumah tangga itu jelas. Jangan salah cakap. Kalau salah cakap pesengketa. Bini ini salah cakap dengan laki. Laki ini asal balik ke rumah, buka baju, sangkutan ke paku. Maka pakunya berkarat pulang. Baju putih, almia yang mahal pulang, bukan murah. Orang terus nyuci, berkarat leher baju karena karat paku. Padahal sudah disiapkan hanger sudah. Sekalipun dia salah, jangan kita salah cakap. Kalau salah cakap bahaya. Abang nih katanya, coboh nih sudah disiapkan hanger, kenapa ke paku nih? Memanglah katanya penyakit keturunan. Mirip dengan arwah bapaknya kemarin. Coba terbang periuk dengan jendela, menyentuh-nyentuh keturunan orang pula. Anaknya nakalnya, katanya anaknya nih macal minta ampun, nurun sebelah bapaknya nih katanya. Jangan coba. Enak kata bapak suaminya menurun ke keluarga. Keturunan keluarga kau kali, keturunan buahmu kali katanya. Berkelahi lah tuh, berkelahi. Sah ada berkelahi. Kenapa? Karena cakap salah. Orang kalau anak tu bengak, ya Allah bang, apa salah kita? Maka anak ni begini. Ya mungkin entahlah, mungkin menurun memerinaannya, saku katanya. Abang kok kayak ini juga. Kalau ini seorang yang mengaku abang, jangan kita yang menuduh. Ini kalau kita menuduh, payah, salah cakap namanya. Nah, maka itu cakap dijaga. Yang kedua, penyakit yang berbahaya, wal hasadu, punya sifat dengki. Orang kena penyakit hasad itu awalnya kalau dalam kitab akhlak Taisirul Khalaq itu awalnya katanya sebab timbulnya hasad ada 5. Yang pertama karena ada marah. Kita nih kalau hidup marah dengan seseorang mesti ada hasad lama-lama. Makanya sifat marah kepada orang jangan disimpan lama. Apalagi habis Ramadan, bulan Syawal, kita lepaskan marah kita kepada orang. Ujar Nabi, ittaqullaha wasilu arhamakum. Bertakwalah olehmu kepada Allah. Setelah bertakwa yang banyak, kita kan bulan Ramadan kan takwanya meningkat. Habis salat Isya kan kita tidak pulang, kecuali kita sembahyang sunnah. Bahkan ada yang bertinggal tadarusan, baru ngopi kita. Puasa siang, malam ibadah. Puasa siang, malam ibadah meningkat.
Tapi setelah itu kata Nabi, jangan lupa wasilu arhamakum, pererat tali persaudaraan di antara kamu. Makanya orang dulu itu kalau bulan Syawal itu berlebarannya sampai lebaran 9 hari. Ingat masih saya? Lebaran 9 hari, keluarga yang di Sungai Karang dekat Pulau Kijang baru datang karena sibuk. Banyak yang dikunjungi pakai perahu pula, setengah harian berdayung perahu dari Sungai Karang keluar ke Sungai Asam, Banyut ke Bagan yang Pulau Kerang sekarang. Baru masuk Sungai Paten, keluar Parit Selamat, nyebrang pas Parit 3 Pulau Tungkal, menyeberang di Parit Keramat seberang tuh, hanyutnya ke Parit 5 sana karena air deras. Pakai perahu bagaimana? Gelombang ada, angin kuat. Tapi dikunjungi sampai lebaran 9 hari masih berkunjungan. Makanya dulu terpaksa bikin kuih bangkit namanya. Kuih bangkit Nam Putih itu. Karena dia tahan lama, maka dinamai kuih bakak. Asalnya bakak itu kekal, tahan lawas. Tapi kalau sifat Allah bekak selama-lamanya bakak. Ini bakak Banjar, berarti mengambil bahasa Arab, artinya kue tahan lawas. Itu kue paling tahan lama, itulah kue bangkit tuh, dinamai kue bakak. Aina masukkan dalam tem. Jadi hari 9 hari itu keluar tuh. Kalau hari 2 hari, 3 hari belum laku, masih banyak kue basah lagi. Kalau ada lagi, baru itu hancur pula, terpaksa diruruk ke montong. Begitu mau ke montong, wahid dia habis sabak ke rumahan. Ada masalah, ya walaupun kue bakak semacam pakai air asam, itu nikmatnya berkunjung-kunjungan. Tapi sekarang kadang-kadang terabaikan. Tapi masih lumayan, masih bisa pakai HP mengucapkan selamat hari lebaran. Tapi tidak silaturahim langsung, cuma lewat udara saja. Kurang silaturahim sekarang. Karena kurang silaturahim, maka kata pengarang kitab Nasaihud Diniyah, inilah barangkali penyebabnya kita ini rezeki kurang barakah, kurang terus, hidup pun kurang barakah, belum tuha penyakit dah tumpang tindih. Maka itu hiduplah bersayang-sayangan biar jangan kena hasad. Yang ketiga, penyakit yang berbahaya, wal hirsu, terlalu tamak alat dunia kepada dunia. Dengan dunia ini terlalu tamak sangat, padahal dunia ini sementara. Boleh kita mengambil dunia, tapi untuk akhirat, supaya selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dipelihara Allah, jangan sampai bersarang penyakit sombong, jangan sampai bersarang penyakit hasad, jangan sampai bersarang penyakit terlalu berambisi dengan dunia sehingga melupakan akhirat. Sehingga kita mudah-mudahan Allah selamatkan dunia wal akhirah, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.